kita akan semakin merasa kesepian, nggak berdaya, ngerasa nggak punya teman gitu loh. Kemudian juga ngerasa buat apa sih saya ada di dunia ini dan sebagainya dan sebagainya. Hai Klizen, saya Indri, salah satu psikolog dari Kli. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan Klizen kepada kami. Dalam kurun waktu setahun belakangan, saya mudah sekali gelisah dan khawatir bahkan untuk hal-hal yang kecil. Terkadang di saat saya lagi nggak ada masalah pun, saya suka terpikir kenangan buruk di masa lalu secara berlebihan, sehingga saya sulit tidur dan memilih di rumah karena malas bersosialisasi di luar. Saya juga merasa kehilangan arah. Hal yang dulu saya inginkan terasa hambar. Saya kehilangan semangat saya. Jadi Kak, apa yang harus saya lakukan? Oke, dear Klizen tersayang, sebenarnya ini pertanyaan masih agak-agak gampang ya. Apa sih sebenarnya dulu pertama kali yang menyebabkan dirimu menjadi gelisah? Awalnya sekali, setahun yang lalu. Apakah ada triggernya? Ataupun ada kejadian di sekitar kamu yang bikin kamu sedih? Apakah kamu misalnya sedang berada di rentang usia 25 tahun saat seseorang mengalami quarter life crisis? Saya mau kemana? Tujuan hidup saya mau apa? Saya mau kerja di mana? Gitu. Apakah yang saya jalani ini sesuai dengan minat saya ataupun enggak? Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menimbulkan kecemasan ataupun depresi. Oleh sebab itu, saya akan coba jawab yang sekira-kiranya tindakan-tindakan praktis yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kualitas tidur kamu dan gaya hidup kamu itu harus diperbaiki betul. Olahraga itu penting banget. Mulai dari hal-hal terkecil, misalnya seperti berjalan kaki ataupun jogging 30 menit sehari. Kemudian saya juga sangat menganjurkan kamu untuk ikut yoga, karena yoga sangat baik sekali untuk kelancaran darah kita dan juga kemampuan kita untuk mengolah emosi dan juga pikiran. Kemudian meditasi juga sangat bagus untuk membuat kita menjadi jauh lebih rileks dan jauh lebih tenang. Selain berolahraga, membuat tubuhmu sehat, itu akan membuatmu kelelahan ataupun letih di malam hari, sehingga diharapkan kamu bisa tidur lebih cepat gitu, karena aktivitas fisik yang sudah sangat berlebihan dan membuat kamu lelah. Kemudian makan makanan yang sehat itu juga bisa mempengaruhi emosi kamu, mood kamu. Jauhi makanan-makanan yang gak sehat, junk food, kemudian juga adiktif, penyedap dan sebagainya. Banyak makanan sayur dan buah yang bisa membuat tubuhmu itu menjadi jauh lebih sehat dan moodmu juga bisa membantu menjadi lebih baik. Coba kamu ingat-ingat lagi, apa sih yang menyebabkan kamu itu menjadi sedih? Ada nggak masalah yang belum terselesaikan? Bisa jadi mungkin aja selama ini kamu selalu menghindari dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ibaratnya akhirnya ketimbun, sehingga tanpa kamu sadari masalah itu muncul lagi dan dampaknya sekarang mood kamu menjadi jauh lebih buruk gitu ya. Coba kamu ingat-ingat lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk struggle terhadap pikiran-pikiran yang buruk? Itu adalah pikiran-pikiran yang irasional yang pasti sangat mengganggu. Ingat, ada hubungan antara pikiran dan juga emosi kita. Pikiran kita yang salah itu bisa membuat emosi kita menjadi jauh lebih buruk. So, irrational thought kamu, ibaratnya kesalahan berpikir kamu, coba kamu pertanyakan kembali. Lakukan self-talk. Ada untungnya nggak sih saya berpikir seperti ini? Apa sih ruginya kalau saya berpikir seperti ini? Apa yang membuat saya berpikir seperti ini? Benar nggak pikiran saya ini terbukti atau enggak? Atau hanya bermain di dalam pikiran-pikiran kita sendiri? So, self-talk yang seperti itu juga bisa membantu kamu untuk membuat menjadi lebih baik lagi. Tetap lakukan aktivitas di luar rumah. Jangan melulu diam di rumah terus. Kenapa? Kalau misalnya kita diam di rumah terus dan nggak ketemu orang, itu akan semakin mendatangkan atau mengundang emosi-emosi negatif. Kita akan semakin merasa kesepian, nggak berdaya, ngerasa nggak punya teman gitu loh. Kemudian juga ngerasa buat apa sih saya ada di dunia ini dan sebagainya. Itu karena memang kita akhirnya mengarah kepada gangguan yang lebih parah lagi. Misalnya yang asalnya khawatir, kekhawatirannya bisa menjadi semakin parah. So, tetap lakukan aktivitas di luar seperti biasanya, ketemu orang-orang, berolahraga. Kemudian juga salah satu tips saya adalah jangan lupa untuk membantu orang lain di luar sana. Hal-hal yang kecil yang bisa membuat orang lain bahagia itu juga bisa membuat kita bahagia. Misalnya sekarang ada bencana alam, coba deh
berdonasi ataupun membantu mereka. Karena keberadaan kita itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain dan itu juga bisa membuat kamu bahagia. Oke, mungkin itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Bye.